Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maudanur dengan NIM 22042108. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang birokrasi dengan dosen pengampu yaitu Pak Iip Permandar. Dan mata kuliahnya birokrasi dan governansi publik. Submateri yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian birokrasi, dan 2. Teori-teori klasik birokrasi. Nah, berikut beberapa pengertian birokrasi, yaitu 1. Dalam Kamus Akademi Prancis pada tahun 1789 mengartikan sebagai kekuasaan pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. 2. Dalam Kamus Bahasa Jerman mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya. 3. Dalam Kamus Teknik Bahasa Itali pada tahun 1828 menyebutkan kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintah. 4. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu biro diartikan sebagai kantor. Apa itu pengertian birokrasi? Birokrasi berasal dari kata biro dan kratia yang memiliki arti pengaturan dari meja ke meja. Jadi birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sendiri sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang memperkerjakan dan mempengaruhi organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Materi kedua yaitu tentang teori klasik birokrasi. Max Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi dengan jelas berdiri sendiri, tapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proporsi, dan pengalaman yang ia lihat dalam kehidupannya sendiri. Konsep umum birokrasi yang dikemukakan Max Weber dibentuk melalui kesimpulan dan sejumlah besar bagian-bagian kiasan yang dibuatkannya. Tunjuk konsep umum Max Weber dapat dilihat dari identifikasinya terhadap jenis birokrasi patrimonial dan juga birokrasi rasional. Max Weber mengemukakan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Maksudnya, para anggota organisasi birokrasi bekerja secara bebas, tidak ada keterikatan hubungan antar anggota keluarga. 2. Ada hierarki jabatan yang jelas. Maksudnya yaitu birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara berjenjang atau hierarkis. 3. Fungsi-fungsi jabatan yang ditentukan secara rinci. Maksudnya ialah atasan mempunyai hak untuk memerintah dan diberi wewenang untuk mengatur bawahannya dan diatur secara tertulis sebagai peraturan organisasi. 4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. 5. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Bila suatu organisasi membutuhkan ahlinya di bidang manajemen keuangan, maka harus diisi dengan pejabat yang berpengetahuan tentang keuangan tersebut. 6. Gaji yang diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. 7. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. 8. Terdapat jenjang karir di mana posisi dimungkinkan berdasarkan senioritas ataupun keahlian. 9. Sering terjadinya penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 10. Tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Selanjutnya, Max Weber mengatakan, legitimasi adalah dasar bagi hampir semua sistem otoritas. Di sini ada 5 keyakinan yang berkaitan dengan otoritas yang sah bergantung pada kelima legitimasi tersebut, yaitu 1. Bahwa adanya ditegakkan peraturan yang sah maka dapat menuntut kepatuhan dari para anggota organisasi tersebut. 2. Bahwa hukum merupakan sistem aturan abstrak yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu, sedangkan administrasi mengurus kepentingan-kepentingan organisasi yang ada di dalam batasan hukum. 3. Bahwa manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan impersonal tersebut. 4. Bahwa tidak hanya anggota yang taat
atau qua member yang benar-benar mematuhi hukum. 5. Bahwa kepatuhan seharusnya tidak kepada person yang memegang otoritas, tapi kepada tatanan impersonal yang menjamin untuk menduduki jabatan itu. Dan selanjutnya, Max Weber merumuskan 8 proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal atas dasar konsep legitimasi sebagai berikut. 1. Tugas-tugas pejabat dalam organisasi berdasarkan aturan yang berkesinambungan. 2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi dan masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksinya. 3. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis. Hak-hak kontrol dan komplain di antara mereka terperinci. 4. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. 5. Sumber-sumber daya organisasi berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi. 6. Pemegang jabatan sesuai dengan kompetensinya. 7. Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. 8. Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk. Sekian dari saya tentang materi birokrasi ini. Saya ucapkan terima kasih.